Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi parkir Udinus. Next. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Neza Emma Fadila dengan NIM A11 2019 11864. Saya Nita Setianingsih, NIM A11 2019 11871. Saya Vicky Ariselomita, NIM A11 2019 11889. Nah, di sini poin-poin yang akan kita jelaskan yaitu ada 8. Yang pertama itu latar belakang masalah, kedua deskripsi aplikasi, ketiga karakteristik pengguna, yang 4 antar muka pengguna, yang 5 antar muka komunikasi, ke-6 kebutuhan fungsional, yang 7 kebutuhan non-fungsional, nomor 8 diagram konteks dan demo aplikasinya. Next. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Di Universitas Dian Nuswantoro sudah disediakan beberapa spot tempat parkir, namun terkadang masih sangat sulit untuk mencari celah kosong untuk parkir, dikarenakan ketidaktahuan tempat kosong tersebut. Dan apabila mencari akan sangat membutuhkan waktu lama, belum lagi jika tidak ditemukan. Maka harus berpindah ke lahan parkir lainnya dan tentunya membutuhkan menyita waktu kembali. Next. Dengan pertimbangan atas permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan orang-orang yang ingin parkir, maka kami memutuskan untuk membuat aplikasi parkir Universitas Dian Nuswantoro yang dapat melihat apakah parkiran sudah penuh atau belum. Aplikasi ini juga akan mempermudah petugas dalam mendata setiap kendaraan yang masuk dan keluar, sehingga keamanan lebih terjaga. Next. Deskripsi aplikasi. Ketika Anda memasuki lingkup parkir, Anda sangat membutuhkan pelayanan parkirnya, yang dimana akan mempermudah untuk melakukan pengecekan dari awal hingga keluar parkir. Maka dari itu aplikasi parkir ini sangat berguna akan berlangsungnya keamanan dan kendaraan yang Anda titipkan dan mempermudah untuk petugas melacak jam masuk dan jam keluar hingga pendataan ketika Anda lupa membawa surat yang diminta ketika Anda ingin keluar parkiran, dan mempermudah mendata mahasiswa mana yang tidak membawa surat tanda nomor kendaraan untuk syarat keluar parkiran. Next. Karakteristik pengguna. Kategori pengguna. Kepala petugas parkir operator pertama. Tugasnya konfigurasi aplikasi, membuat aplikasi, mengelola petugas, mengelola kendaraan keluar dan masuk, melihat daftar plat nomor, input kendaraan tanpa STNK. Hak akses ke aplikasi, mengakses sistem secara penuh. Petugas parkir operator kedua, bertugas mengelola kendaraan keluar dan masuk, melihat daftar plat nomor, input kendaraan tanpa STNK. Hak akses ke aplikasi hanya dapat menginput dan melihat data pada kendaraan yang keluar dan masuk. Next. Kebutuhan input masukan. Data pelanggan, input jenis kendaraan, noplat kendaraan, pewaktu timing, kebutuhan output kebutuhan output input keluaran, tiket parkir, letak parkir, data pelanggan atau output. Next. Antarmuka pengguna. Dibutuhkan berupa pos, dan pos ini terbagi menjadi 2 diantaranya.
Pos masuk operator pertama, tempat masuk kendaraan di mana kendaraan diminta untuk mengambil tiket parkir setelah operator memasukkan data nomor plat kendaraan dan mengeprintnya sebagai tiket parkir yang akan diambil oleh pengguna kendaraan. Selain itu, operator membukakan palang pintu mekanik untuk jalan masuk kendaraan. Pos keluar operator kedua, tempat keluarnya kendaraan yang akan keluar dari lahan parkir di mana pengendara diminta untuk menunjukkan tiket parkir dan STNK asli milik pengendara dan mencocokkan dengan plat nomor kendaraan pemilik tiket. Untuk antarmuka perangkat keras, kita menggunakan RAM 4 GB, layar monitor ukuran 1366 kali 768, hard disk 500 GB, keyboard, dan juga mouse. Untuk antarmuka perangkat lunak, kebutuhan yang diperlukan software untuk mendukung sistem parkir ini adalah yang pertama NetBeans, dan yang kedua software Windows perangkat lunak. Aplikasi yang dibutuhkan yaitu software Microsoft Office, yaitu Word dan Excel, dan juga Access sebagai alat bantu untuk digunakan bagian-bagian lain untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Untuk antarmuka komunikasi, agar sistem parkir yang dibuat dapat berinteraksi satu sama lain, dibutuhkan satu jaringan antar komputer masuk dan keluar. Ini dibutuhkan karena data yang akan diproses di komputer keluar ada di komputer masuk, dan ini tidak bisa ditolerir. Sebagai contoh dalam pembangunan sistem parkir ini adalah 2 buah workstation komputer. Sebagai syarat hubungan antar workstation itu dibutuhkan kartu Ethernet, NIC connector RJ45, kabel UTP. Untuk kebutuhan fungsional, kebutuhan yang pertama yaitu login pengguna. Untuk penjelasannya, login digunakan untuk melakukan pendataan kendaraan masuk dan keluar. Login admin, ID admin digunakan untuk memegang hak dalam menghapus, mengganti data, atau menambah data yang sudah masuk dalam sistem parkir. Yang ketiga, konfigurasi aplikasi parkir. Konfigurasi parkir yaitu cara menyusun kendaraan yang melakukan parkir. Yang keempat, pelaporan kendaraan tanpa STNK. Jika pengendara tidak membawa STNK asli, maka pengendara harus memberikan kartu mahasiswa sebagai jaminan. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, availability, hari kerja 24 jam per hari tanpa gagal. Reliability, tidak pernah boleh gagal. Ergonomi, kenyamanan dan kemudahan pengguna bagi karyawan parkir. Portability, kemudahan dioperasikan ke platform lain. Memori, RAM 4 GB, hard disk 500 GB. Response time, aplikasi harus mampu menampilkan hasil paling lama 10 detik. Security, disertai password. Bahasa komunikasi, semua tanya jawab harus dalam bahasa Indonesia. Dan setiap layar harus mengandung logo Udinus. Untuk diagram konteksnya seperti ini. DFD level 1. DFD level 2. Dan juga ERD. Untuk demo aplikasi akan dilanjutkan oleh Neza. Oke.
Oke, di sini saya akan mempresentasikan demo aplikasinya langsung. Nah, masuk ke sini ya. Kita coba masukin username yang udah saya buat kemarin. Nah, login. Nah, di sini nanti bakal ada message-nya Anda berhasil login. Setelah itu, di sini ada ada bagian kendaraan masuk sama bagian kendaraan keluar. Nah, di sini itu fungsinya buat naruh si nomor kendaraan. Terus kapasitas sama total kendaraannya itu nanti bakal diubah di bagian config. Coba kita jelasin config-nya dulu ya. Nah, di sini kan konfigurasi parkiran. Nah, di sini ada kapasitasnya bisa diubah-ubah, bisa 20. Terus jenis kendaraannya. Di sini tuh pakai combo box buat ada pilihannya. Jadi bisa roda 2, roda 4, dan seterusnya. Terus di sini ada untuk penambahan data, untuk menghapus data, sama untuk mengubah datanya saja. Terus di sini di waktu ketika login kan udah dimasukin ya, karena di sini saya udah masukin nama-namanya di sini. Kalau misalnya masukin misal namanya Amira, username-nya Amira 123, password-nya Amira 123 aja. 123. Nah, di sini dia role-nya bisa jadi kepala, bisa jadi pegawai, karena itu cuma 2 role doang. Nah, di sini kita pakai yang kepala. Kita tambah. Nah, sukses input user. Terus kita simpan. Sukses update data kapasitas, karena kapasitasnya kan nggak diganti. Terus keluar. Nah, di sini kita coba masukin buat nomor kendaraannya masuk. Misalnya kita misalkan platnya B123 C, D, E. Di sini dia kondisinya itu rodanya roda 2 atau roda 4. Misal kita pakai roda 4. Nah, kita klik masuk. Nah, sukses input data. Nanti dia keluar di si kolom bagian kendaraan masuk. Di sini ada waktu masuknya juga. Jadi dia masuk jam 2 lebih 46 menit 49 detik. Terus kita coba input lagi nomor kendaraannya. Misal H123 JK. Di sini kita pakai roda 2, cobain. Sukses. Nah, di sini kan tadi total kendaraannya 0 ya waktu belum diinput. Nah, setelah itu kita udah input 2, jadi dia total kendaraannya ada 2. Tuh. Terus di sini bagian kendaraan keluar, kita cobain nomor kendaraannya. Misalnya si plat B tadi dia mau keluar. Tulis aja B123 CDE. Kita klik keluar. Nomor kendaraan ditemukan dan data sudah disimpan. Berarti dia udah keluar. Nah, di sini tuh bedanya kalau kendaraan masuk kan cuma ada waktu masuknya doang. Jadi dia waktu keluarnya masih belum ketahuan. Kalau misalnya di kendaraan keluar itu ada waktu masuknya. Tadi sama kan waktu masuknya. Terus dia juga ditambahi waktu keluar. Jadi dia di bagian kendaraan masuk udah nggak ada. Terus sekarang kita cobain di si H ini. Misal dia tuh nggak bawa kartu tanda buat keluar kayak misalnya STNK kan. Kalau misalnya di kampus tuh biasanya kita klik di bagian nggak punya STNK. Nah, di sini kan ID laporannya laporan nomor 1. Nomor kendaraannya tadi kan H123 IJK. Nomor identitasnya. Nah, nomor identitas itu bisa nomor KTM kalian berapa, terus bisa pakai KTP misalnya. Aku pakainya KTP aja. Nah, di sini klik. Nah, ini kan kita lapor, sukses. Oke. Terus udah gitu, udah selesai deh. Begitu aplikasinya. Sudah selesai. Salah.
Nah, sudah segitu saja presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.